semuanya, selamat datang di video kali ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 3 artikel penting yang saling berkaitan tentang dunia pendidikan, tentunya di era digital. Tapi ini bukan sekedar tentang pendidikan, lebih dari itu ya teman-teman. Kita akan membahas bagaimana di sini seorang guru sebagai aktor utama pendidikan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Dalam video kali ini kita akan berbicara 3 hal besar. Yang pertama, kompetensi guru, kewarganegaraan digital, dan etika penggunaan teknologi. Ketiga isu ini bukan serta-merta berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan seperti mata rantai yang kuat. Jadi, mari kita mulai dari titik pertama, yaitu bagaimana seorang guru harus membekali diri dalam menghadapi dunia yang serba digital ini. Simak videonya sampai akhir ya. Oke, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita akan membahas 3 artikel penting mengenai dunia pendidikan di era digital. Nah, yang pertama ini artikel dari Francesca China dan Christian Redeker. Artikel ini berasal dari Uni Eropa. Nah, dalam artikel ini mereka menerangkan mengenai kerangka Dicom-Edu, yang mana Dicom-Edu ini sebuah panduan kompetensi digital untuk pendidik. Artikel ini menyatakan bahwa transformasi digital bukan hanya mengubah alat yang kita pakai untuk pembelajaran saja, tetapi juga mengubah cara guru mengajar, cara murid belajar, dan sekolah beroperasi. Dalam kerangka ini, guru tidak hanya cukup tahu tentang materi pembelajaran, tetapi juga harus yang pertama mampu menggunakan teknologi untuk mengaktifkan pembelajaran yang kolaboratif. Yang kedua, mampu menjadi fasilitator, mentor, dan bahkan perancang pengalaman belajar. Yang ketiga, memahami bahwa belajar bukan hanya proses satu arah, melainkan bersifat reflektif dan terus berkembang. Sebagaimana hasil studi dari MIT yang dikutip dalam artikel ini menunjukkan bahwa aktivitas otak siswa saat mendengarkan ceramah lebih rendah dari saat mereka tertidur. Artinya, guru harus mulai meninggalkan metode lama yang pasif. Dalam kerangka Dicom-Edu menekankan pentingnya mengembangkan 6 kompetensi inti, dari profesionalisme digital, pembelajaran siswa, asesmen digital, hingga pemberdayaan siswa dengan TIK. Jadi melalui artikel ini kita belajar bahwa pendidik masa kini harus menjadi pembelajar juga, yang mana harus mengevaluasi dan mengadaptasi pendekatan mengajarnya. Tanpa itu tentunya seorang guru akan tertinggal oleh gurunya sendiri. Nah, kompetensi guru tidak hanya lagi bercerita soal teknis. Dalam artikel yang kedua membawa kita masuk ke dimensi yang lebih sosial dan politis, yaitu mengenai kewarganegaraan digital. Artikel yang ditulis oleh Bastian Fajan, Steve Kenner, dan Frank Reichert membandingkan perseptif guru di 2 negara dengan budaya dan sistem politik yang berbeda, yaitu Jerman dan Hong Kong. Apa itu kewarganegaraan digital? Ini bukan hanya tahu menggunakan internet, tetapi juga tentang menjadi warga digital yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban, serta mampu berpartisipasi dalam ruang lingkup publik digital secara etis. Guru-guru di Jerman cenderung lebih fokus pada pemikiran kritis, etika, dan resolusi konflik, sedangkan guru-guru di Hong Kong mereka lebih berhati-hati, bahkan cenderung menghindari diskusi politik di kelas karena tekanan sosial dan ketakutan akan respon orang tua. Yang menarik dari studi ini adalah studi ini menunjukkan bahwa keyakinan guru sangat mempengaruhi praktik mereka di kelas. Bukan hanya apa yang mereka ajarkan, tetapi juga bagaimana mereka menyampaikan materinya. Ini penting karena siswa saat ini hidup di dunia digital. Maka pendidikan harus memberi mereka keterampilan untuk menavigasi bahwa dunia tidak hanya tahu bagaimana, tapi juga kenapa dan untuk apa menggunakan teknologi. Oke, sekarang mari kita bahas salah satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu etika dalam menggunakan teknologi pendidikan. Nah, dalam
Hal ini artikel yang ketiga yaitu dari Victoria dan Gemma yang berisi mengenai tinjauan sistematis dari 99 penelitian dan hasilnya cukup mengkhawatirkan. Meskipun teknologi terus berkembang, isu etika jarang menjadi fokus utama dalam praktik pendidikan. Bahkan banyak pendidik yang tidak dibekali pedoman etis dalam menggunakan perangkat digital. Ada dua isu utama yang menonjol dalam artikel ini. Yang pertama, privasi dan keamanan data siswa. Bayangkan data siswa disimpan di server, tapi siapa yang mengaksesnya, untuk apa tujuannya? Dan yang kedua, kejujuran akademik dan plagiarisme. Dengan munculnya AI seperti ChatGPT, siapa yang bisa menjamin bahwa tugas siswa adalah hasil kerja yang orisinil? Artikel ini juga menyebutkan bahwa kebanyakan penelitian soal etika masih berada di level teori, padahal dunia pendidikan butuh praktik dan kebijakan yang konkret. Tanpa itu, pendidikan digital bisa menjadi alat yang bermanfaat sekaligus berbahaya. Kalau kita rangkai dari 3 artikel ini, kita akan melihat bahwa mereka bukan berdiri sendiri. Mereka adalah 3 sisi dari segitiga pendidikan digital di masa depan. Artikel pertama mengingatkan kita bahwa kompetensi digital guru adalah fondasi. Artikel kedua menunjukkan bahwa kompetensi itu harus diarahkan pada pembentukan warga digital yang kritis dan sadar nilai. Dan artikel yang ketiga memperingatkan kita bahwa itu semua dibingkai dalam prinsip etika yang jelas. Jadi, menjadi guru abad 21 bukan hanya sekedar mampu mengoperasikan teknologi, tapi mampu mendidik dengan hati, pikiran kritis, dan kesadaran etis. Dan di balik setiap klik dan layar, ada generasi yang sedang dibentuk dan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak hanya cerdas tapi juga bertanggung jawab dan bijak. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu merasa topik ini bermanfaat dan penting, jangan lupa like dan share-nya ya. Karena masa depan pendidikan bukan hanya soal teknologi, tapi soal nilai yang akan kita bawa ke dalamnya. See you!